Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Semoga masih tetap semangat ya. Semoga tetap semangatnya masih full sampai dengan hari ini gitu. Dan seterusnya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di webinar kita hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dan antusias Bapak Ibu untuk join di webinar kami PT Master Cipta Sentosa dengan berbagai latar belakang industri, mulai dari otomotif, ada yang juga dari mining, elektronik, dan juga ada yang dari praktisi pendidikan, Bapak Ibu dosen dan juga pelajar dan mahasiswa. Terima kasih sudah join pada webinar kita hari ini. Nah, jika webinar kita sebelumnya membahas tentang jantung panel industri yaitu pulse power supply. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang sistem saraf atau pembuluh darah dari panel industri itu sendiri, yaitu automation cable, Bapak Ibu semuanya. Dengan tema Tough Cable for Tough Environment, Kuramo Industrial Automation Cables, begitu. Nah, sebelum kita mulai webinarnya, Bapak Ibu, boleh kita pemanasan terlebih dahulu ya, supaya semangat gitu. Mungkin boleh dibantu Bapak Ibu semuanya, apa sih harapan Bapak Ibu sekalian dari webinar ini? Mungkin ingin ada yang mendapatkan networking atau mungkin ingin insight yang lebih untuk kebutuhan industri sekalian, mungkin bisa kita Bapak Ibu sampaikan. Coba ada nggak di sini? Coba eh, apa yang paling Bapak Ibu harapkan dari webinar kita pada pagi hari ini? Ada mungkin bisa ditulis di kolom chatnya, Pak, Bu. Apa sih kira-kira harapannya gitu dari webinar kita ini? Mungkin ingin mendapatkan networking atau mungkin spesialis lebih spesial ingin mendapatkan info tentang harga kuramo gitu atau mungkin upskill dari Pak Ida. Mungkin selain itu ya nanti ada yang lain nggak atau mungkin ingin mendapatkan pencerahan gitu terkait kebutuhan-kebutuhan industri. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Terima kasih untuk Pak Lukmanul Hakim. Oke, sebelum kita mulai ada beberapa rules yang ingin saya sampaikan di webinar kita pada pagi hari ini. Ada katalog data, mungkin mendapatkan info harga kabel untuk info harga kabel nanti kita akan spill sedikit-sedikit ya, mungkin bisa ditanyakan langsung nanti ke speaker kita karena beliau adalah produk ekspor Kuramo yang dimiliki oleh PT Master Cipta Sentosa Pak. Oke, saya sampaikan beberapa rules webinar kita ya Pak ya. Jadi webinar kita ini akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit yang akan berakhir pada pukul 11.30 WIB dan untuk berikutnya Bapak Ibu mohon dibantu untuk rename nama dan company-nya. Jadi contoh saya Handa dari PT Master Cipta Sentosa begitu. Jadi mungkin ya ada Pak Andi dari PT Elang Perdana. Nah, seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian Bapak Ibu mohon dibantu juga untuk mute terlebih dahulu selama webinar kita berlangsung. Tapi apabila Bapak ingin berdiskusi, silakan menggunakan fitur raise hand dan juga unmute, kemudian sampaikan pertanyaan kepada speaker-speaker kami begitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan juga nanti kita akan bahas ketika sesi Q&A begitu. Nah, tentunya jangan lupa Bapak Ibu stay sampai akhir webinar kita karena Bapak ada apresiasi dari kami untuk Bapak Ibu semuanya. Jika stay sampai berakhir kita akan memberikan hadiah e-money gitu untuk 2 orang masing-masing 100.000 rupiah.
Jika di webinar sebelumnya Rp200.000 untuk 3 orang yang aktif yang memberikan pertanyaannya. Nah, di webinar Kuramu ini ada tambahan Bapak Ibu. Jadi akan ada hadiah untuk 5 orang peserta, untuk 3 orang peserta yang aktif bertanya, dan untuk 2 orang peserta yang stay sampai webinar kita berakhir, begitu ya. Oke, baik, mungkin langsung aja ya, aku tanpa berlama-lama lagi, kita berikan atau kita sambut narasumber kita atau speaker kita pada pagi ini. Beliau adalah Pak David yang merupakan produk ekspor Kuramo PT Master Cipta. Ada juga Pak Antoni yang merupakan senior sales engineer kita. Beliau berdua ini tentu memiliki banyak sekali pengalaman dan akan memberikan insight mengenai industrial automation dan aplikasinya di lingkungan industri, begitu ya Pak. Mungkin langsung saja waktu dan juga layar webinar ini saya berikan kepada Pak David dan juga Pak Antoni. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita diberikan keberkahan ya. Nah, terima kasih untuk Ibu Handa yang sudah memberikan kesempatan, dan terima kasih untuk PT Master Cipta yang sudah memberikan kesempatan atau kepercayaan kepada saya untuk memberikan informasi salah satu produk dari PT Master Cipta Sentosa, yaitu tentang kabel Kuramo. Nah, ini adalah event yang kedua untuk webinar kita kali ini. Nah, sebelumnya di tahun 2025 kita juga mengadakan webinar seperti ini. Dan ini adalah salah satu produk base dari PT Master Cipta Sentosa yang saya akan coba presentasikan. Saya yakin di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah tahu tentang kabel ya. Dan kita di sini diskusi perihal tentang kabel. Saya yakin Bapak-bapak lebih expert di dunia kabel juga, dan nanti kita bisa sharing-sharing apa yang bisa kita coba informasikan. Saya langsung share. Baik, saya akan memulai untuk produk kita, yaitu Kuramo Kabel, Factory Automation Cable. Jadi Kuramo Cable ini kabel solusi untuk automation, terutama di industri-industri yang memang kita sudah plot-plotkan untuk industrinya lebih banyak bermain di industri automation. Nah, Kuramo Cable ini produksi langsung dari Jepang. Nah, ini adalah untuk head office kita yang ada di Jepang, serta untuk pabriknya yang berada di Takefu. Kita ada beberapa office di Osaka, Tokyo, dan Nagoya. Nah, ini beberapa aplikasi yang kita sampaikan kepada Bapak-bapak Ibu sekalian. Ada beberapa aplikasi yang kita support untuk di industri automation. Salah satunya yang paling atas ini, kita ada kabel carrier, kabel-kabel beberapa yang memang membutuhkan tingkat bending radius yang sangat ekstrim dan tingkat kecepatan yang sangat tinggi. Kita ada beberapa kabel yang akan saya rekomendasikan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di sini ya. Nah, sebelahnya kita juga ada gambar di sini untuk industri mesin ya, CNC mesin. Di sini ada beberapa kabel yang kita rekomendasikan untuk di mesin tersebut. Nanti kita sampaikan juga. Dan di bawahnya kita ada spesial robotic cable. Di sebelahnya ada untuk aplikasi machining yang di dalamnya memang butuh kabel yang spesial, karena di dalam ini ada kayak air ya, bukan air tapi dia coolant yang disemprotkan di bagian mesin tersebut atau part tersebut, sehingga kabelnya ada yang rusak di dalam mesin tersebut. Nah, sebelahnya lagi ada aplikasi untuk hoist atau crane. Ada beberapa produk kita yang bisa support di industri tersebut.
Nah, Kuramo Cable ini sudah 100 tahun lebih untuk manufaktur di automation cable. Kita ada factory automation cable yang ada kabel power, ada juga kabel kontrolnya juga, ada kabel robotik. Kita juga mempunyai untuk kabel network cable seperti kabel CC-Link, kabel device net, dan kabel CAT, Ethernet, dan lain-lain. Oke, ini adalah referensi beberapa customer yang kita sudah support di industri-industri, yaitu di otomotif, ada di mesin maker, ada di kontraktor, di industri heavy equipment, hoist and crane, dan keramik. Nah, ini adalah beberapa industri di Indonesia yang sudah kita support untuk beberapa kabel Kuramo. Nah, ini adalah salah satu wiring model untuk standar di otomotif. Jadi di beberapa industri otomotif seperti di robotik, kita ada beberapa support kabel, terutama di robotik, terus di CNC mesin, karena di CNC mesin kita tahu banyak beberapa material yang digunakan, yaitu salah satunya adalah oli, terus ada coolant juga. Nah, ini ada coolant juga yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, di sini di mesin CNC ini ada kabel spiral cable. Nah, spiral cable ini kita juga ada untuk di Kuramo. Nanti kita kasih lihat perbedaan antara spiral kabel Kuramo dengan brand lain. Nah, ini ada kabel carrier. Kabel carrier ini kita variasi kabelnya cukup banyak. Jadi ada tingkatannya yang low sampai yang high untuk kecepatannya. Jadi nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu membutuhkan kabel carrier yang memang pergerakannya cukup cepat atau pergerakannya itu nggak cepat dan low, kita ada referensi yang bisa memberikan atau bisa mengasih solusi kepada bapak-bapak, ibu sekalian. Kita juga ada kabel tray. Jadi kabel tray kabel kita ini biasanya kalau saat instalasi di kabel tray ini kita membutuhkan bending ya, tingkat bendingnya yang sangat ekstrim. Jadi ada beberapa kabel power kita yang memang tingkat bendingnya dengan ukuran besar itu sangat baik ya. Kita ada kabel hanger ya. Jadi beberapa kabel kita ini bisa dipakai untuk kabel hanger yang kita sudah support di beberapa industri otomotif. Jenis kabelnya kita ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu biasanya kalau di kabel crane itu dia jenisnya flat, tapi di Kuramo sendiri kita desainnya itu bulat atau round. Dan ini beberapa aplikasi kabel untuk di dalam panel. Kita juga ada kabel single core. Seperti kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa tahu untuk jenis kabel single core NIAF. Nah, kita juga ada kabel seperti ini. Cuma untuk kabel Kuramo ini kita sudah jadi satu untuk bandelnya ya Pak. Nanti saya unjukin untuk sampel kabelnya juga seperti apa untuk di panelnya. Nah, ini adalah kabel untuk multicore yang aplikasinya hanya untuk di fix ya. Oke, baik. Kenapa saya tampilin untuk kabel seperti ini, Pak? Jadi banyak kasus yang saya temuin di lapangan itu dia kabelnya banyak mengalami broken atau rusak karena saat pergerakan atau
tingkat bendingnya yang tidak sesuai dengan aplikasi kabel yang dia pakai gitu. Nah, ini terjadi di beberapa industri otomotif ya. Jadi kerusakannya itu di area bagian luar dan dalam. Jadi bagian luarnya itu karena kena oli, dia rusak dan patah untuk insulationnya. Dan di bagian bawahnya ada terurai panjang kabelnya itu, jadi dia waktu saat aplikasinya bergerak dengan kabel carrier, dia melintir kabelnya dan jadi tersangkut di dalam kabel carriernya. Oke, ini adalah jenis-jenis konstruksi untuk konduktor kita. Jadi kita ada yang solid, ada yang stranded, ada jenis ropeplay. Kita juga ada spesial kabel yang tembaganya itu kita braided, Pak. Jadi tembaganya itu kita semacam kayak kepang untuk tembaganya. Nah, nanti saya unjukkan juga untuk contoh kabelnya. Dan dia diperuntukkan untuk tingkat yang sangat ekstrim untuk kabel carrier-nya. Nah, ini adalah jenis-jenis gambar dari yang tadi saya utarakan seperti solid, jenis solidnya, jenis stranded, jenis braided-nya, ropeplay-nya. Nah, ini adalah jenis-jenis kabel yang Kuramo produksi di kabel tersebut. Baik, lanjut. Ini adalah tipe dari insulation-nya ya. Kita untuk di kabel Kuramo sendiri, kita mempunyai beberapa insulation kabel seperti PVC. Terus kita juga ada PE, diperuntukkan untuk spesial kabel dan komunikasi kabel seperti kabel CC-Link atau kabel di Fastnet. Untuk Kuramo kita tidak menggunakan rubber, Pak. Jadi kita menggunakan PVC, PE, dan fluorosin ya. Nah, ini adalah konstruksi dari standingnya. Jadi kalau Bapak lihat dari gambar ini, salah satu yang concentric lay ini, nah ini adalah beberapa spesifikasi atau material yang ada di dalam kabel tersebut. Di bawahnya ini ada pair. Jadi jenis kabelnya itu ada dua kabel, kita lilitkan menjadi satu dan kita sebutnya pair jenisnya. Satu pair berarti ada dua kabel. Dua pair juga berikut juga, 3 pair, 4 pair, tinggal dikalikan menjadi dua. Kalau yang atas itu kita hitungannya dalam satu core. Kalau yang bawah itu kita hitungannya untuk yang pair, jenis pair. Nah, ini adalah salah satu perbedaan untuk strand pitch-nya dari material di kabel Kuramo. Jadi kita ada yang sampai standar pitch-nya itu benar-benar cukup tinggi ya untuk di kalau di kepang gitu ya. Nah, yang bawahnya itu adalah jenis pair twisted conductor yang biasa jenis pair ini kita pakai di komunikasi, kabel komunikasi dan kabel data. Oke, ini adalah jenis filler yang kita gunakan di kabel Kuramo. Jadi di kabel Kuramo sendiri kita ada jenis-jenis filler untuk beberapa kabel yang memang ekstrim untuk digunakan di industri-industri yang pergerakannya cukup tinggi. Jadi kita menggunakan PVC string, ada rayon string, yard, ada aramid, ada vinilon, dan polipropilin. Nanti kita tunjukin juga gambar-gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah nomor satu jenis PVC stringnya, fillernya di tengah kabelnya. Nah, yang kedua itu udah cotton yard, ada rayon yard, ada aramid fiber, dan kita juga ada menggunakan jenis hemyang ya, yang biasa digunakan di apa namanya, baju anti peluru yang dipakai oleh tentara. Nah, kita pakai gunakan untuk di kabel. Baik, ini adalah konstruksi untuk stranding konduktor dari Kuramo cable. Nah, untuk Kuramo cable yang fix, dia tidak menggunakan
di tengahnya itu tidak ada fillernya. Perbedaannya seperti itu. Jadi untuk memudahkan kabel itu untuk bergerak atau tidak, jadi kita sudah ada informasi kalau yang untuk kabel move kita ada fillernya di tengah, dan untuk kabel yang tidak bergerak itu tidak ada fillernya di tengah. Nah, ini adalah sheet jacket yang kita pakai untuk di kabel Kuramo. Kita ada jenis shine, ada jenis matte. Perbedaannya apa? Untuk shine itu sheetnya itu dia agak lebih sedikit mengkilap materialnya, dan sedangkan untuk matte itu dia agak sedikit doff. Perbedaan dari shine dan matte ini kita di aplikasinya nanti saya sampaikan. Jadi desain tipe kabel ini untuk yang jenis shine tipe ini tidak diperuntukkan untuk yang kabel moving. Tapi kalau yang di matte itu diperuntukkan untuk kabel moving. Baik, lanjut ke sebelahnya itu adalah beberapa warna varian untuk kabel network kita. Ada warna biru, ada warna coklat dan warna biru. Dan ada juga beberapa warna untuk kabel komunikasi kita. Ini adalah sebagai introduction aja untuk the continual growth of industry, including an introduction of factory automation to help increase work efficiency, reduce errors in production line, has resulted in a necessity of using unique cable to serve efficient work, increase productivity, and compete in rising competition nowadays. Found to serve factory automation cable under brand and cable used in automate machines, robots, cable carrier in Japan for over 90 years. With long experience in producing cable, continual research and development in serving industrial needs, we are sure that Kuramo cable is distinct and unique from other cables such as consist of many stranded fine coppers that are annealed to increase softness and flexibility of cable. Superbly oil and heat resistant, as it is made of high quality of PVC insulator. In a very high temperature condition, Kuramo cable use fluorocarbon resin as a copper insulator to excellently resist heat and increase conductivity even in high temperature ambience. It has special technique of producing cable to suit how each machine works. For instance, cable used in cable carrier is designed cross-weaved to increase its flexibility, to increase bending resistance with its special design of fiber reinforcement, so it can tolerate to the sudden pulling, reduce tear from continuous strong pulling, and long-term use. For cable used in robot's arm, Kuramo cable is designed weaving copper which looks like sling wire to absorb twisting force, and with special design of fiber reinforcement so it can tolerate to the sudden pulling. Every Kuramo cable must pass quality test to reach higher standard such as bending, twisting resistance, continual movement, or movement in cable carrier. Oke, baik, kita lanjut. Jadi beberapa kabel Kuramo kita yang tadi disampaikan di video Kuramo, nanti saya informasikan di slide berikutnya. Jadi kabel Kuramo ini kita ada mempunyai chart atau radar chart untuk beberapa kabel kita, seperti salah satunya adalah tipe VCT. Nah, tipe VCT itu adalah untuk kabel power kita yang menggunakan standard conductor. Diperuntukannya untuk kabel fix, jadi dia tidak diperuntukkan untuk kabel yang bergerak.
Nah, yang kedua, kita ada spesial kabel, tipenya itu yang VCT 531BX. Nah, di standar cat ini dia menunjukkan tingkat radarnya cukup tinggi dibandingkan yang tadi yang pertama. Dan dia tembaganya ini sudah braided konduktornya, jadi seperti dianyam. Itu nanti saya tunjukkan secara fisiknya. Dan yang ketiga ini, kalau Bapak lihat di cat radar kita ini, dia sangat full untuk radar catnya, menunjukkan kalau kabel ini memang diperuntukkan untuk area-area yang sangat ekstrim, seperti robotik yang memang membutuhkan tingkat fleksibel atau cukup tinggi untuk maju mundur atau mungkin twistingnya. Nah, ini adalah radar cat kita, menunjukkan untuk tingkat dari temperaturnya juga dan berapa yang kita tes dari kabel-kabel tersebut. Paling tinggi untuk kabel kita yang kita tes adalah dari tingkat radar cat tadi yang nomor 5, itu menunjukkan temperaturnya di 105 derajat. Dan kita tes untuk kabel carrier itu bisa mencapai 30 juta kali yang kita tes untuk kabelnya. Oke, jadi dari beberapa kabel kita semuanya melalui tes dengan 6 testing yang kita pakai di kabel Kuramo untuk di pabriknya. Jadi ada beberapa tes untuk flexing, kita ada tes untuk bending, terus kita ada tes untuk twisting juga. Jadi semua kabel kita yang tidak diaplikasikan untuk yang bergerak, kita semuanya melalui tes dengan 6 mesin. Nah, ini adalah untuk tes untuk bendingnya. Kita menggunakan standar kabel untuk 2 meter. High speed-nya itu 20 cycle per menit. Untuk general kabelnya kita tes sampai 1 juta kali, dan untuk robotic kabel kita tes dengan 10 juta kali. Nah, ini adalah video untuk tes bendingnya. Jadi semua ukuran dari kabel Kuramo, dari yang besar maupun yang kecil, kita melalui tahap tes seperti ini. Nah, ini kabel kita tes dalam keadaan penuh. Nah, ini dengan ukuran yang sebesar ini kita tes juga dengan tingkat bendingnya. Kita lanjut ke testing untuk berikutnya, yaitu twist resistant. Jadi kabel kita melalui tahap twist resistant juga. Bapak bisa lihat di diagram chartnya yang ditampilkan. Nah, untuk di tesnya kita sampai di twist seperti ini untuk kabel yang kecil sampai dengan ukuran yang besar. Kita lanjut ke step berikutnya, yaitu kabel carrier dengan tes kabel melalui tahap yang sangat ekstrim dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, ini adalah saat dites dengan menggunakan kabel carrier-nya. Kita ada kecepatan dengan seperti ini. Jadi kita dites dengan menggunakan kabel carrier. Ini mungkin yang panjang menggunakan testingnya, dan ini adalah dengan testing yang long travel kabelnya. Oke, kita lanjut ke tes berikutnya, yaitu vibrasi.
Seperti ini kabel kita dites dengan tingkat yang sangat ekstrim, sehingga kabel kita memang mampu menjadi salah satu kabel yang bisa memberikan solusi untuk industri otomotif. Satu lagi adalah jenis U-shape ya, atau jenis S yang kita tes seperti ini. Jadi kabel kita baik, kita langsung ke aplikasi selection dari cat-cat yang tadi. Beberapa kabel kita, jadi Kuramo sendiri sudah memberikan informasi cat untuk kabel referensi yang bisa digunakan di industri-industri automation. Jadi kalau bapak-bapak ibu sekalian membutuhkan kabel yang aplikasinya untuk kabel carrier, kita sudah kasih informasi Pak di chatnya ini. Nanti mungkin kalau ada yang membutuhkan katalog atau PowerPoint-nya, nanti bisa chat juga di kolom chat. Nah, di sini untuk kabel carrier kita ada rekomendasi untuk network kabelnya, kita memakai tipe-tipe yang sudah ditulis di kolom ini ya Pak. Jadi ada tipe kabel yang khusus untuk kabel carrier untuk komunikasi, dan kabel powernya tipe-tipenya juga kita sudah sampaikan di sini di kolom-kolom ini. Jadi memudahkan untuk bapak ibu-ibu sekalian untuk memilih kabel yang cocok untuk aplikasi di industri. Nah, di sini juga ada kabel VCT-F. VCT itu dia kabel power 600 volt. VCT-F itu kabel kontrol yang 300 volt. Dan di sini ada kabel data jenisnya KVC atau KDF. Jadi untuk kabel-kabel yang untuk bergerak kita sudah tampilkan juga di kolom sini. Oke, kita ada produk terbaru dari Kuramo sendiri. Jadi jenis kabelnya ini adalah jenis kabel scoot. Biasanya beberapa kabel kita ada mengalami kendala yang memang sudah menggunakan kabel yang diameternya besar karena kabel carrier-nya sudah terpasang biasanya dan tidak masuk di dalam kabel carrier-nya. Jadi di sini kita ada inovasi terbaru dari Kuramo. Kita jenisnya SCAT dan dia mempunyai diameter dan spek yang sama, tapi dia diameter dari luarnya itu lebih kecil dari yang standar. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu ada aplikasi kabel carrier membutuhkan kabel yang memang bisa masuk untuk di kabel carrier-nya dengan diameter lebih kecil, kita ada solusi untuk kabel tersebut. Satu lagi kita ada produk kabel Ethernet yang sudah Cat 6E 10 gbs ya. Nah, jadi beberapa aplikasi untuk kabel Cat juga kita ada aplikasi yang bergerak dan aplikasi untuk di fix. Nah, kabel ini kita sudah digunakan di robotik. Dan ini adalah beberapa varian kabel dengan warna bervariasi, dengan warna yang sangat terang ya. Jadi ada beberapa industri yang memang khusus mereka minta warnanya itu warna pink. Karena memang standar di otomotif itu dia menggunakan untuk warna Ethernetnya warna pink. Kita juga ada warna blue, warna yellow, warna kuning, dan warna hitam. Oke, baik. Ini adalah tipe kabel spiral kita yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu tipenya CVFU. Di sini ada gambar sebelah kanan, perbedaan antara kabel kita dengan kabel brand lain yang spiral. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu bentangkan dengan posisi seperti ini, kabel kita ini spiral ini dia tidak mulur ya, dalam arti dia tidak akan turun ke bawah. Nah, ini adalah salah satu produk kita yang kita sudah support di beberapa industri mesin yang memang membutuhkan kabel spiral. Satu lagi adalah kabel pendan yang
kita support di beberapa industri hoist. Untuk pendant kontrolnya kita ada kabel yang kita support, jadi kita menggunakan satu sling dengan beberapa varian kabelnya di dalamnya. Oke, jadi master kita adalah distributor untuk Kuramo kabel di Indonesia. Baik, mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ke acara Q&A aja. Oke, silakan Bapak-Bapak yang ibu-ibu yang ingin bertanya. Terima kasih. Iya. Boleh. Oke, terima kasih untuk Pak David ya atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Mungkin karena di sini sudah banyak sekali pertanyaannya Pak di kolom chat dari peserta kita, mungkin bisa dijelaskan lagi gitu, mungkin perbedaan Kuramo dengan kompetitor-kompetitor yang lain gitu, supaya Bapak Ibu peserta yang dari webinar ini juga dapat insight gitu, apa sih mungkin kelebihan gitu yang dimiliki Kuramo ini dan tidak dimiliki oleh brand atau kompetitor kita begitu. Mungkin akan dijawab oleh Pak Antoni ya. Ya, Bapak Ibu, saudara, tadi menarik sekali pemaparan dari Pak David tentang bagaimana Kuramo diproses aplikasi-aplikasi. Nah, tadi saya membaca ada satu pertanyaan, apa yang membedakan antara kabel Kuramo dengan produk-produk kabel sejenis yang lain yang juga berkecimpung atau bermain di dunia itu? Paling tidak Bapak Ibu, ada beberapa hal yang menjadi strong. Kalau dalam teori kan ada namanya SWOT analis ya. Nah, kita bicara tentang strong itu. Beberapa hal yang menjadi, kalau kita bicara tentang kabel komunikasi tadi ya, kita bicara tentang kabel komunikasi itu. Pertama adalah ketahanan tepuk atau torsi. Kalau dalam bahasa istilahnya disebut dengan bending and torsion resistance. Ya. Jadi bending and torsionnya itu. Pertama, struktur serabut di dalam Kuramo itu ada namanya struktur serabut ultra halus. Di saat kabel komunikasi biasa itu menggunakan inti tunggal atau biasa disebutkan solid cable, atau kadang-kadang juga menggunakan serabut yang standar, yang kaku. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa melihat kabel-kabel komunikasi itu dia pakai serabut tapi kaku. Nah, kalau di Kuramo sendiri ini berbeda. Kita menggunakan rangkaian tembaga sangat halus sehingga diameternya aja hanya 0,08 mm per helai. Baik, Bapak Ibu bayangin, kabel serabut itu diameternya hanya 0,08 ya. Nanti ini di beberapa produk seperti di kabel CAT yang untuk Ethernet atau seri KDF ya. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan penguatan inti khususnya itu. Kuramo itu menanamkan tali penguat atau reinforcement core, ada namanya reinforcement core di tengah, di pusat struktur kabel. Hal ini membuat kabel mampu ditekuk, digoyang jutaan kali dalam kabel carrier yang tadi ditunjukkan videonya, dan diputar di lengan robot atau juga beberapa aplikasi-aplikasi yang dia moving. Ya, gitu ya. Lalu yang kedua yang menjadi perbedaannya itu adalah ada disebut dengan signal integrity. Nah, apa itu signal integrity? Kuramo itu mempunyai sebuah integritas data tanpa distorsi. Tidak ada distorsi di sana. Kenapa bisa dia tidak ada distorsi? Karena dia mempunyai disebut dengan double layer shielding. Ada double layer. Jadi kabel komunikasi industri sangat rentan biasanya terhadap gangguan, baik itu mesin las, ada motor, atau inverter pabrik. Kalau biasanya aplikasi-aplikasi yang dekat dengan inverter, itu biasanya kabelnya juga harus disesuaikan. Nah, kabel komunikasi Kuramo dilengkapi dengan opsi double SIM. Jadi jalinan tembaga yang berlapis timah dan aluminium foil itu ada aluminium foilnya, ya. Ada nanti kita ada demo produk aluminium profil ini. Jadi dia memang diungkap terus ada aluminium di dalamnya
yang memberikan kekebalan total terhadap namanya EMI. EMI atau electromagnetic interference. Nah, ini seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini ada yang kayak lapisan ini, lapisan. Nah, ini menghindari terhadap electromagnetic interference itu, memastikan data kecepatan tinggi terhadap stabilnya data yang dikirim itu terjaga, ya, tanpa adanya disebut dengan packet loss atau data yang hilang, ya. Nah, kedua, ada yang disebut dengan pitch, bukan pitch kontrol suara ya, ini pitch, jarak butir namanya. Jadi kalau Bapak Ibu yang biasa lihat kabel itu ada butirnya. Nah, jarak puntiran antar pasang kabel itu atau disebut dengan twister coil pair itu dikunci dengan sangat rapat. Nah, biasanya kan dalam kabel itu ada twisternya kan di hulu. Nah, ini jangan sangat rapat. Kenapa? Agar tidak terjadi pergeseran saat kabel itu meliuk-liuk. Jadi tidak terjadi namanya crosstalk, yaitu kebocoran signal dari jalurnya, gitu ya. Nah, apalagi yang menjadi perbedaan Kuramo dengan kabel lain di bidang komunikasi, pertama, tahanan material terhadap lingkungan agresif. Tadi juga saya ada pertanyaan bagaimana Kuramo itu berbicara tentang environment dan seterusnya, gitu ya. Nah, ketahanan material terhadap lingkungan agresif ini, kenapa bisa Kuramo punya ketahanan lebih dari kompetitor-kompetitor lain? Karena pertama, Kuramo itu menggunakan apa yang disebut isolasi bahan bakunya itu fluoromelium, fluoropolymer. Fluoropolymer. Nah, ini beberapa seri kabel komunikasi premium Kuramo itu menggunakan bahan baku yang seperti itu, bukan PVC biasa, ya. Nah, bahan ini memberikan tekanan luar biasa terhadap gesekan. Kalau ada Bapak Ibu mungkin sering lihat aplikasi, ada kabel sama-sama bergerak, dia terjadi gesekan, friction, ya. Nah, kalau terjadi friction sekali, 2 kali, 3 kali mungkin tidak masalah. Tapi dalam waktu lama, jutaan kali pergerakan, maka akan ada kerusakan. Lalu juga Kuramo itu mempunyai kekuatan karena menggunakan tadi bahan baku EPVA itu, dia kuat kepada zat kimia korosif. Ya, makanya tadi mesin cutting, ya, pada tadi ada mesin yang ada pendinginnya tuh, ada kulingnya. Nah, itu pada secara teori sebenarnya itu kan ada korosifnya. Tapi dengan menggunakan tipe jenis Kuramo yang tepat, maka dia akan lebih kuat bertahan di sana. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan jaket luarnya, tahan koil, yang rumahnya ini. Dia jaketnya ini, dia oil resistant, ya. Nah, salah satu keunggulan dari Kuramo itu, kami juga mempunyai disebut dengan global multi standar, sertifikasi global multi standar, ya. Jadi kalaupun ini dipasarkan untuk Amerika, untuk Eropa, untuk Jepang, kalau bapak-bapak yang bermain di standar pasti tahu istilah UL, garis miring, CUL, gitu ya. Ada juga yang biasanya kalau eksportir mesin-mesin ke Eropa itu mereka ditanya, ini kabel yang kami gunakan standar apa? Kalau ke Amerika Utara, di Kanada, atau juga ke Amerika itu, mereka biasanya menggunakan UL garis miring CUL, ya. Kalau untuk Eropa apa? CI. Kalau untuk Jepang ada tulisan I. Nah, Kuramo itu memiliki double global multi standar itu. Ada beberapa tipe yang kita punya di Kuramo itu memang dimampukan atau diberikan sertifikat sehingga Bapak Ibu OEM mungkin ketika mengekspor mesin ini baik ke Amerika, ke Jepang atau ke Eropa, dia tidak akan bermasalah dengan sertifikasi. Kurang lebih begitu gambarannya apa yang menjadi kelebihan, gitu ya. Itu menjawab pertanyaan pertama tuh Anda. Gitu. Ya. Baik, terima kasih ya Pak Antoni ya. Mungkin kita bisa langsung berdiskusi ya. Pertanyaan banyak. Kita bisa lanjut berdiskusi. Ada banyak sekali Pak ternyata pertanyaannya ini Pak. Mungkin
kita bisa mulai dari atas ya Pak ya, biar adil gitu. Oke. Sebentar. Tadi saya lihat ada dari Pak Andi dari PT Elang Perdana. Berapa sih Pak temperatur ruang yang aman untuk pemakaian kabel CC-Link Kuramo ini? Gitu. Mungkin Pak Antoni atau Pak David yang mau jawab? Jadi Oke. Bapak Ibu CC-Link yang ini, ya mungkin. Nah ini kabel CC-Link Bapak Ibu. Nah kabel CC-Link ini biasanya digunakan untuk kabel data. Nah umumnya yang menggunakan CC-Link ini adalah PLC yang dari Mitsubishi. Nah jadi Mitsubishi itu memang sudah identik dengan kabel datanya itu, kabel communication-nya itu dengan CC-Link warnanya seperti ini. Nah pertanyaannya berapa temperaturnya? Sebenarnya kalau temperatur itu kan ada dua sudut pandang, temperatur secara langsung atau environment. Nah, tapi secara spesifikasi untuk tipe ini dia bisa sampai maksimum 75 derajat Celcius, nah, itu dengan temperatur langsung yang mendekat. Kalau temperatur ruangan, katakanlah ada aplikasi di air industri, ulang tadi dari dana air industri. Di beberapa aplikasi seperti di aplikasi air building, gitu ya, itu memang panas. Ketika mereka masuk ke oven, terus diangkat. Nah, ketika di oven ini temperatur di atas 150, tapi ketika dia udah keluar, diangkat bannya, dipindahkan ke conveyor, temperatur sudah drop di bawah 100. Nah, aplikasi ini masih bisa digunakan di daerah sana, Pandi, karena memang temperatur di mana kabel ini diletakkan, dimasukkan ke panel, lalu dimasukkan ke kontrol komunikasi yang lain itu pasti sudah di bawah dari 80 derajat. Jadi temperatur untuk kabel FINC ini bisa sampai 75-80 derajat ya. Kurang lebih begitu Bu Hana. Oke, mungkin sekalian ya, ini Pak Andi ada pertanyaan lagi nih Pak. Perbedaan kabel kontrol dan kabel komunikasi Kuramo sendiri itu apa saja? Jadi kabel kontrol dan kabel komunikasi. Pak David ya ingin menambahkan. Baik, terima kasih Pak Andi untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi perbedaan untuk kabel kontrol dan kabel komunikasi, kalau di Kuramo sendiri adalah kabel kontrol itu adalah kabel kontrol yang standar ya, yang biasa dipakai untuk aplikasi di panel atau di wiring mesin. Kita ada contohnya untuk kabel kontrol. Mau di sini. Nah, ini adalah untuk kabel kontrol jenis Kuramo, Pak. Nah, kabel kontrol kita ini seperti yang tadi saya presentasikan di awal, dia sudah melalui tahap testing untuk beberapa aplikasi. Memang kalau dilihat dari fisik, baru kelihatan perbedaan antara kabel Kuramo kita dengan kabel biasa ya Pak ya. Nah, kita tidak menggunakan yang namanya, kalau Bapak buka kabel sheet-nya ini, yang saya lihat di kabel lokal itu dia menggunakan semacam bedak ya. Jadi ada putih-putih di dalamnya ini. Nah, tapi di Kuramo ini didesain dia tidak menggunakan material tersebut. Karena yang saya ada beberapa kasus dengan kabel kontrolnya, karena kalau dia panas, bedak itu bisa mengakibatkan bagian dalam kabel tembaganya itu jadi rusak. Nah, itu adalah salah satu perbedaan dari kabel Kuramo sendiri. Perbedaan antara kabel kontrol dan kabel komunikasi itu adalah, kalau kabel komunikasi pastinya dia karena untuk data, dia pasti menggunakan material ada shieldednya dan aluminium foilnya. Nah, perbedaan kabel kita untuk shieldednya itu ada coverage-nya itu biasanya di beberapa kabel yang sama jenisnya, yang saya temuin di lapangan Pak, warnanya sama, jenisnya sama, dalam kabelnya sama, tapi perbedaannya adalah di tingkat braided-nya ini Pak, untuk covernya, noise-nya ini.
Jadi biasanya saya temuin dengan fisik, secara kasat mata, dia kalau kabel Kuramo itu tingkat dari braidednya ini dia cukup rapat covernya, dan perbedaan dari kabel yang lain yang mengeluarkan tipe yang sama itu, dia covernya itu untuk braidednya itu sangat jarang ya Pak, jarang-jarang. Jadi kelihatan banget perbedaan dari materialnya. Nah itu yang membedakan kita dengan produk lain juga tentunya sih. Dan kabel CC-Link ini kita sudah tes juga waktu kita di customer. Jadi kita pasang dengan kabel Kuramo dengan PLC Mitsubishi dan menggunakan kabel tipe lain. Ternyata kabel Kuramo ini untuk ngedetect data dan ngebaca datanya itu dia sangat bagus dibandingkan dengan kabel yang lain. Mungkin itu Pak Andi yang saya bisa jawab. Terima kasih. Oke, terima Baik, kasih terima Pak. kasih Pak Asep, Pak Antoni. Mungkin kabel CC-Link ini bisa kami aplikasikan di mesin curing press yang mana ambien atau temperatur ruangnya sekitar 45 sampai 50 derajat. Mungkin itu Ya, saja. bisa. Terima kasih informasinya. Ya, terima kasih Pak. Oke, bisa ya Pak ya. Oke. Bisa. Oke, mungkin bisa next atau mau ada yang ditanyakan kita? Oke. Nah, ini kebetulan ada kaitannya. Tadi ada pertanyaan bagaimana dengan lingkungan industri yang berdebu dan panas, material jaket seperti apa yang digunakan, gitu ya. Jadi sebenarnya ini tergantung kebutuhan nanti Bapak Ibu. Karena untuk industri yang bersifat debunya itu bersifat abrasif, ada debu kan yang bersifat abrasif, artinya mengikis, sedangkan panasnya itu mempercepat penuaan polimer. Nah, pemilihan kabel yang tepat untuk aplikasi-aplikasi ini sangat penting. Harus menggunakan jenis tipe kabel yang memang bahan bakunya itu harus dari ETFE atau FEP. Nah, ini rekomendasi karena memang temperaturnya itu bisa 105 sampai 200 derajat, gitu ya. Gitu. Jadi bahan bakunya ini tidak boleh sembarang jenis yang lain ya. Kenapa tipe ini dianjurkan di dalam temperatur tertinggi? Karena memang tahan panas. Jaketnya itu mampu bertahan dalam jangka panjang tanpa meleleh. Ada temperatur material lain dia kuat tahan panas sampai ratusan derajat, tapi dia tidak difasilitasi dengan long time-nya itu. Dia hanya bisa bertahan hanya dalam beberapa saat. Sedangkan material produk yang memang ETFE ini yang dari Kuramo, dia tahan panas dia. Sekalipun dia aplikasinya itu dekat panas, tapi dan dalam jangka waktu lama dia tetap kuat tanpa meleleh, tanpa mengeras atau tidak retak pada suhu tinggi. Nah, lalu tipe ini juga, material ini juga membuat ada yang disebut dengan low friction. Kalau friction itu pasti ada, ya. Tapi bagaimana friction itu, pergesekan itu membuat pergesekan yang terjadi itu tidak mempengaruhi lifetime dari si kabel, gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang karakteristik materialnya mirip dengan teflon. Nah, debu kering atau bubuk semen atau juga serbuk logam itu tidak menempel kuat pada kabel dengan material ini, ya. Karena memang materialnya seperti itu, kalaupun ada debu atau ada bubuk semen, kalau di pabrik semen, kalau di perusahaan mungkin steel, itu ada bubuk-bubuk atau serbuk logam, dia tidak menempel karena material ini tidak mengikat, beda dengan material-material yang lain, gitu ya. Lalu ada yang disebut dengan ketahanan abrasi ini. Abrasi sangat keras dan tahan gores sehingga tidak mudah terkikis oleh debu yang abrasif, tidak mudah terkikis oleh pergesekan kabel, gitu ya. Nah, yang kedua, kami juga ada varian. Orang bertanya, kalau begitu bagaimana, apa harus pakai FTEP semua? Enggak, kita juga ada yang low di bawahnya tadi, kalau 150 sampai 200, ada juga yang 80 sampai 105. Biasanya ini menggunakan teknologi dengan materialnya dan PUF atau polyurethane, ya. Jadi ini bisa digunakan untuk temperatur 80 sampai 105. Di Kuramo sendiri kami punya varian ini, ya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi pertanyaan untuk aplikasi-aplikasi yang memang banyak debu dan seterusnya. Ini digabung karena memang pertanyaan ini kurang lebih hampir sama dengan apa yang disampaikan Pak David tadi, ya, begitu. Baik,
terima kasih ya untuk Pak Antoni dan Pak David. Berikutnya mungkin bisa kita mulai langsung saja dari pertanyaan berikutnya. Ada Bu Eni nih, dari Bu Eni. Untuk pertanyaan kedua itu sebenarnya udah dijawab juga, kayak kebutuhan material yang sangat tahan panas dan kimia itu tadi juga udah disinggung ya dari beliau berdua. Nah, mungkin di pertanyaan yang pertama dari Bu Eni ini mungkin bisa jadi apa ya, insight baru juga gitu. Apakah Kuramo ini mengembangkan kabel yang sebenarnya tidak, fungsinya tidak hanya kabel gitu, tapi juga bisa sensor gitu untuk kondisi tertentu, atau mungkin kesehatan kabel itu sendiri gitu. Nah, mungkin apakah sejauh ini Kuramo sudah mendevelop produknya sedemikian? Mungkin Pak David bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya ini menarik banget. Ini juga mungkin pertanyaan ini saya akan coba informasikan juga ke prinsipal kita di Kuramo. Karena memang terus terang di Kuramo sendiri untuk develop saat ini kita belum ke arah yang memang yang Ibu tanyakan ya. Jadi kita hanya develop itu beberapa kabel yang tadi saya sampaikan di bahan presentasi, yaitu kabel-kabel seperti Ethernet yang memang tingkat CAT dari tipenya itu yang sudah menggunakan CAT 6E, jadi lebih tinggi dari yang CAT 5 atau CAT 5E. Kalau dibilang develop ke depannya, selama ini Kuramo memang tidak ada develop secara ekstrim yang seperti produk-produk Eropa yang hampir setiap tahun mereka mengembangkan produk-produk terbaru mengikuti industri sekarang saat ini. Tapi untuk pertanyaan ini kita nanti bisa share ke prinsipal kita dan nanti kita coba sampaikan melalui email atau Ibu bisa chat di chat email Ibu, nanti kita informasikan selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan dari Bu Eni ini bisa jadi masukan kita juga ya untuk Master Cipta dan juga prinsipal kami Kuramo. Sebenarnya Bu, Master Cipta Sentosa ini juga ada produk sensor, yaitu Six Sensor Intelligence gitu. Jadi mungkin untuk berdiskusi terkait kebutuhan Ibu Eni nanti disampaikan saja di form yang akan saya share di chat. Nanti tim kita akan memfollow up lebih detail atau lebih jelas terkait kebutuhan Ibu gitu. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di room chat ini bisa terjawab semua ya, karena waktu kita terbatas begitu. Mungkin bisa langsung ke next berikutnya ya. Nah, ini apakah ada pertanyaan berikutnya? Ada dari Pak Dedit Irfandi dari Aska Daihatsu, Pak David dan juga Pak Antoni. Tolong dong rekomendasi kabel komunikasi untuk Modbus protokol untuk area yang rentan noise power gitu. Mungkin mau sekalian menunjukkan produknya atau bagaimana Pak? Adakah kabel komunikasi untuk kabel komunikasi Modbus protokol untuk area yang rentan noise power? Begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini menarik banget. Jadi memang kalau untuk kabel komunikasi, saya sarankan kalau untuk kabel komunikasi itu salah satunya ada beberapa di customer. Jadi ada kabel power di itu ya. Jadi dalam satu kabel carrier itu dia ada kabel power, terus dia ada kabel data, ada kabel komunikasi. Nah, menurut informasi dari prinsipal kita, itu antara kabel power, kabel komunikasi itu tidak harus berdekatan. Karena memang tingkat dari induksi kabel power itu cukup tinggi dan kita juga sudah lihat di lapangan itu disandingkan dengan kabel network kita, itu pasti ada noise yang terjadi di situ. Walaupun tingkat covering kita itu cukup tinggi. Makanya prinsip kita kemarin ke lapangan dia coba informasikan ke user lebih baik antara kabel power dan network itu agak dipisahkan dari
satu tempat gitu, atau mungkin dibedakan Mas, posisinya. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya, Bu Handa. Jadi berbicara tentang noise ini, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan agar mengurangi minimize apa yang disebut dengan noise friction itu. Pertama, bahwa kalau kita menggunakan kabel Kuramo, ini kita selalu sarankan menggunakan jenis kabel yang SB, tipe SB ya. Nanti dengan tipe SB ini biasanya sinyal dan kontrol datanya itu lebih kuat. Nah, jika kabel ditarik sejajar atau berdekatan dengan kabel power AC atau inverter tadi, maka mau tidak mau kalau Kuramo itu harus menggunakan tipe SB, tidak bisa menggunakan tipe yang lain. Nah, kedua harus ada yang disebut dengan grounding yang benar ya. Nah, shielded itu hanya berupa anyaman terhadap kabel Kuramo, nah dihubungkan harus ke grounding yang benar. Kalau dia groundingnya tidak bagus, maka ya tadi noise-nya juga akan masih kena ya. Nah, untuk kabel kontrol atau data, grounding satu sisi atau single positive grounding itu biasanya digunakan untuk mengurangi disebut dengan grounding loop ya. Harus ada grounding loop-nya itu. Biasanya yang terjadi kan kenapa ada noise karena ada grounding loop. Nah, untuk kabel power atau kabel motor untuk inverter, kedua ujung shielded itu seringkali di ground dengan klem 360 derajat. Nah, ini sebenarnya ada noise yang muncul di sana. Nah, secara hitung-hitungannya di Kuramo dikatakan bagaimana agar noise ini benar-benar berkurang. Tadi pada dikatakan pemisahan jalur. Nah, harus ada pemisahan jalur yang tepat. Nah, diusahakan sekalipun tadi sudah menggunakan tipe SB, tapi masih ada kemungkinan noise ini muncul, apa yang bisa dilakukan? Dia harus memberi jarak. Nah, berapa jarak yang paling maksimal, yang paling baik untuk menghindari noise itu? Secara teori dikatakan antara 10 sampai 20 cm, Bapak Ibu. Ya, jadi harus ada antara 10 sampai 20 cm. Itulah jarak yang paling baik dalam tipe Kuramo SB ini untuk terhindar dari noise. Nah, oleh karena itu, kalau ada aplikasi-aplikasi seperti ini, Bapak Ibu harus memastikan bahwa jarak kabel itu dengan kabel powernya, inverternya harus ada antara 10 sampai 20 cm. Begitu tambahan ya. Terima kasih. Nah, ini dia. Ini contohnya. Oke. Oke. Itu tadi ya untuk pertanyaan dari Pak Dedik Irvani dari PT Astra Daihatsu yang meminta rekomendasi kabel komunikasi Modbus protokol untuk area yang rentan noise power. Jadi sudah ada opsi-opsi gitu ya Pak ya yang dimiliki Kuramo, nanti bisa disampaikan secara langsung lagi dari tim kami untuk tim kami. Nah, berikutnya mungkin bisa kita lanjut ya Pak ya. Kenapa sebenarnya ini terkait pricing sih Pak. Jadi sebenarnya kalau kita mendengarkan penjelasan dari speaker kita yang mengapa kabel Kuramo ini mungkin lebih higher lah ya harganya. Mungkin bagaimana Pak? Apakah mau dijawab apa bagaimana untuk pricingnya? Boleh. Kenapa ya jauh lebih mahal dibanding kabel merek lokal biasa? Padahal jumlah inti dan ketebalan dan sebagainya sama begitu. Terima kasih, ini pertanyaan tentang price ini banyak banget kita temui. Kenapa harga kabel Kuramo itu cukup mahal? Nah, ini yang di awal saya sudah sampaikan. Karena memang kabel Kuramo ini didesain khusus dan saya tadi sudah informasikan ke beberapa customer perbedaan dari harga lokal walaupun tembaganya sama, inti kabelnya juga sama, terus dia punya insulasinya juga sama. Dilema juga buat saya sebagai pemegang kabel Kuramo kenapa ditanyain seperti itu, tapi saya juga dulu bermain di kabel-kabel lokal dan kabel Eropa, dan ini adalah tantangan besar buat saya. Ternyata kabel Kuramo itu setelah saya lihat harganya memang luar biasa. Nah, memang setelah saya selidiki
setelah saya tanya juga kenapa lebih mahal, nah itu dia. Kita mempunyai spesial desain khusus yang tadi Pak Antoni utarakan dari segi tembaganya pertama. Jadi di dalam tembaganya itu dalam satu kabel itu kita ada beberapa kabel dengan inti kabel dan diameternya cukup kecil. Nah, kita menggunakan kabel yang memang tembaganya yang spesial. Kenapa tingkat fleksibelnya juga kita lebih tinggi dibandingkan dengan kabel-kabel lokal, dan itu sudah saya temui juga di lapangan. Nah, ada beberapa user yang minta rekomendasi ke saya untuk beberapa kabel carrier yang pergerakannya cukup ekstrim. Terkadang beberapa vendor yang memberikan kabel itu untuk aplikasi itu sebenarnya saya lihat itu tidak diperuntukkan atau tidak sesuai dengan yang mereka informasikan. Makanya terjadi beberapa kasus yang tadi saya sampaikan di slide presentasi yang ada kabel insulationnya rusak, terus dia putus di tengah, tahu-tahu mesin itu mati, dan itu membuat mereka sedikit curhat ke saya. Terkadang hari Minggu sedang istirahat, mereka direpotkan dengan masalah kecil, yaitu kabel tersebut. Nah, itu yang saya coba kasih informasi dan rekomendasi, dan sampai sekarang kabel Kuramo masih terpasang di area yang mereka ada masalah. Tetapi dilema juga membuat saya itu pergantiannya itu menjadi lama. Kalau di tim penjualan mungkin pengennya tuh sebulan sekali ada pergantian, tapi kita karena rekomendasi untuk kabel Kuramo itu sampai sekarang saya tanya dan saya maintenance ke user itu sampai 5 tahun itu belum ada pergantian untuk kabel tersebut. Nah, itu adalah perbedaan yang mungkin bisa dilihat dari secara fisik sih Pak untuk kabel kita. Nah, nanti mungkin kalau ada beberapa customer dari bapak-bapak ibu-ibu yang ingin kita coba visit langsung ke pabrik, terus kita bawakan beberapa contoh sampel kabel kita. Dari contoh kabel kita itu nanti Bapak bisa lihat secara fisiknya apa perbedaan antara kabel Kuramo dengan kabel yang existing Bapak pakai. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak David ya. Jadi kenapa harganya mahal? Sebenarnya memang ya worth it to buy gitu ya Pak ya. Oh ya, tambahan lagi ya, Pak Bapak-bapak Ibu-ibu. Ini ada salah satu kasus. Jadi existing kabel dia itu untuk di payor kabel, dia menggunakan kabel lokal yang memang dari segi tingkat fleksibelnya itu saya lihat memang bagus ya, memang fleksibel. Tapi diperuntukannya memang bukan untuk di kabel carrier. Makanya waktu saat dia pakai aplikasi itu dia putus di tengah karena mungkin dari tarikan atau bendingnya yang nggak sesuai. Kalau material dari rubber dia itu memang sangat fleksibel Pak. Kalau secara tekukan, jadi saya coba kasih informasi sedikit Pak. Ini kabel diameter kita ini bukan yang paling besar, tapi ini tingkat bendingnya cukup fleksibel. Cukup fleksibel banget. Jadi kalau Bapak membutuhkan kabel power yang ukurannya besar, kita ada kabel yang sangat fleksibelnya dari tingkat bending radiusnya. Nah, Bapak bisa pakai atau secara fisik nanti bisa kelihatan perbedaan antara kabel lokal kita yang dipakai di kabel carrier atau fisik secara langsung dari kabel Kuramo sendiri. Nah, ini diameternya cukup besar Pak. Ada yang lebih besar lagi dengan tingkat fleksibel bending yang sangat baik untuk aplikasi pergerakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya Pak David atas tambahan informasinya. Bapak Ibu, karena waktu kita sekali lagi mohon maaf terbatas, jadi masih banyak sekali pertanyaan belum terjawab. Akan tetapi kita mungkin bisa memberikan satu kali kesempatan ini kali ya Pak. Kita jawab pertanyaan dari Pak Bayu, dan karena kebetulan memang beberapa peserta juga kurang lebih pertanyaannya sama gitu.
Nah, ini sudah saya pilih ada Pak Bayu Aprilianto dari NBI. Itu menanyakan tentang bagaimana hubungan antara sudut tekukan. Jadi tekukan 90 derajat ke kiri dan ke kanan dengan umur pakai kabel pada sistem otomasi. Nah, mengapa kabel robotik mampu mencapai hingga 10 juta siklus, sedangkan kabel umum hanya sekitar 1 juta siklus begitu. Nah, ini juga nyambung dengan pertanyaan dari Pak Deki Cahyo dari PT Aja lu sok tahu banget ngomongnya. Ya, macam-macam type CC-link movable buat kabel Veyor apa aja gitu. Jadi nyambung gitu. Silakan untuk Pak David atau Pak Anton. Oke, Pak Anton. Ya, ya Bapak Ibu, ini saya pikir yang bertanya ini kayaknya dari Siti ya. Jadi bisa ngatur. Nah, kenapa gitu ya? Jadi pada dasarnya begini, kesimpulan cara garis besarnya aja. Nah, kabel itu kan dirancang untuk menahan arus listrik ya. Jadi kita sama-sama setuju itu bahwa kabel yang ada ini yang diproduksi oleh orang itu dirancang untuk menahan arus listrik dengan instalasi yang cenderung statis. Ya, jadi kabelnya dirancang untuk menahan listrik, tapi listriknya cenderung statis. Nah, ketika kabel yang tadi dikatakan dipaksa bergerak 90 derajat terus-menerus ya, 90 derajat terus-menerus dengan mungkin juga frekuensi kecepatannya berbeda-beda, naik turun, kadang cepat, kadang lambat, dan apalagi kalau dia bekerja non-stop, maka dengan sendirinya tembaga yang di dalamnya itu akan cepat mengeras, ya, lalu patah, seperti kawat jemuran lah yang ditekuk bolak-balik. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu kawat jemuran itu kan, kalau ditekuk bolak-balik seperti itu. Nah, yang kedua, lalu kenapa kabel robotik seperti yang punya Kuramo itu lifetime-nya bisa lebih panjang? Karena memang di secara teorinya, sorry. Nah, kenapa kabel robotik itu bisa lebih lama? Karena memang di kabel robotik Kuramo ini dirancang dengan prinsip yang disebut dengan dinamika fluida ya. Ada dinamika fluida di dalamnya. Apa itu? Di mana setiap komponen di dalam kabel tersebut dapat bergeser secara mikro. Jadi komponen yang di dalamnya itu didesain dia bergerak secara mikro untuk menahan atau meredam yang disebut dengan stres mekanisme. Stres. Jadi ketika pergeseran itu kan menimbulkan stres mekanis. Sehingga karena dia memang yang kecil ini bisa bergerak, maka dia akan mampu menahan stres mekanisme itu sehingga mampu melewati jutaan siklus gitu. Ya, pada dasarnya seperti itu prinsip kerjanya. Kenapa kabel umum itu tidak bisa sampai 10 juta sedangkan kabel yang robotik itu bisa sampai 10 juta. Karena sekali lagi itu tadi ada dinamika fluidonya yang berbeda ya. Ini sangat teoritis sih, tapi Bapak Ibu bisa lihat ini di banyak literatur apa yang membuat kabel-kabel yang bergerak itu bisa lebih lama. Gitu ya jawabannya Bu Anda. Ya. Baik, terima kasih ya Pak Antoni ya. Ada tambahan Pak David? Silakan Pak David. Ya, saya coba ingin share ke Bapak-Bapak Ibu sekalian. Tadi saya lihat ada pertanyaan mengenai rekomendasi dari kabel carrier yang dipakai untuk aplikasinya ya. Ini adalah contoh untuk dari kabel carrier Pak. Nah ini beberapa kabel carrier yang kita rekomendasikan dan sudah terpasang di kabel carrier-nya seperti ini. Nah jadi untuk beberapa kabel carrier kita ada grade-nya, ada grade yang mungkin tingkat kecepatannya cukup rendah, terus ada yang sedang dan ada yang kecepatannya sangat tinggi sesuai dengan video yang tadi saya perlihatkan di bahan presentasi. Nah, untuk rekomendasi kita ada beberapa kabel seperti kabel power itu Bapak bisa pakai dengan tipe VCT 531BX. Kalau Bapak-bapak nanti atau peserta webinar mau katalog kita di-share, Bapak nanti kita kirim by email dengan PDF, atau Bapak butuh katalog seperti ini ya, katalog seperti ini kita nanti bisa kirimkan Pak dengan beberapa tim sales kita di daerah Tangerang
daerah Cikarang, Semarang, Surabaya. Nah, Bapak tinggal request aja ke tim sales kita yang ada di beberapa cabang kita, nanti kita akan kirimkan dengan katalog seperti ini, atau Bapak butuh VDF-nya. Nah, rekomendasi beberapa kabel kita ada kabel power seperti ini, Pak. Kabel powernya. Jadi kabel carrier-nya nanti dengan sesuai kecepatan yang Bapak inginkan di lapangan. Nah, ini ada beberapa yang sudah terpasang di kabel carrier kita, beberapa tipe, ada beberapa tipe kabel juga untuk komunikasi, untuk Ethernet. Kita juga ada kabel yang memang bisa terpasang di aplikasi kabel carrier ini, Pak. Jadi kalau Bapak butuh kabel komunikasi tapi saya mau pasang di aplikasi kabel carrier, nah itu kita ada. Jadi jangan segan-segan untuk menghubungi tim sales kita. Nanti saya akan informasikan tipenya sesuai dengan kebutuhan di lapangan, Pak. Nah, untuk robotik kabel network juga yang terpasang di gripper, kita juga sudah support di salah satu industri robot. Itu terpasang di alat grippernya, Pak, untuk kabel komunikasinya. Jadi kita ada kabel spesial komunikasi, kabel Ethernet yang bisa terpasang di area-area yang memang butuh pergerakan tinggi. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak David. Sebenarnya masih ada banyak ya. Kayaknya ditambah. Iya, mohon maaf karena kita tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya, tapi ini sebenarnya ada pertanyaan nih Pak dari Pak Abdul Hadi yang baru saja mengirim, karena menurut saya ini penting juga untuk diinformasikan ke webinar kita. Begitu dari Pak Abdul Hadi, bagaimana pemilihan konstruksi kabel terhadap mitigasi resiko konslet nih Pak, atau overheating atau gangguan operasional pada industri manufaktur. Begitu akan dijawab oleh Pak Antoni ya. Mungkin singkat saja gitu. Oke, silakan. Ya, ini terus terang ini pertanyaannya juga sangat teoris ya. Jadi saya nggak tahu mungkin mahasiswa atau jadi pada dasarnya begini, pemilihan kabel itu tidak hanya berbicara tentang arus yang lewat, tapi beberapa hal juga yang perlu diperhatikan ya. Apakah dia tahan terhadap paparan panas gitu ya. Lalu bagaimana dengan oli, tekukan, mekanisme dan hal-hal gangguan lain. Nah, bagaimana mitigasinya? Pertama mungkin yang harus diperhatikan adalah ada mitigasi risiko korsleting. Nah, ini sangat penting ya. Supaya korsleting tidak terjadi, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama, pilih material isolasi berdasarkan lingkungan yang tepat. Ya, kalau di lingkungan kimia, tentu kita harus menggunakan seperti mungkin ada yang coolant pada proses machining EL35 contohnya. Mereka kan menggunakan cairan kimia yang coolant. Nah, ini harus menggunakan material kabel, jaketnya juga harus yang memang khusus di sana supaya tidak terjadi yang disebut dengan korsleting itu. Lalu harus juga memilih apa yang disebut dengan kabel berstruktur serabut halus untuk area bergerak. Jangan sekali-sekali menggunakan kabel single atau yang soil untuk aplikasi bergerak, atau Bapak Ibu menggunakan kabel serabut tapi yang kaku. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap yang disebut korslet. Oleh itu gunakan kabel Kuramo, karena memang Kuramo itu tadi dikatakan mempunyai diameternya untuk serabutnya itu hanya 0,08 Bapak Ibu. Ya. Lalu apalagi mitigasinya? Ya, mitigasi risiko kebakaran atau overheat. Nah, kalau ada mitigasi risiko kebakaran atau overheat itu apa yang harus dilakukan? Pilihlah jenis kabel yang sesuai dengan aplikasi. Ya, ada aplikasi, jangan lupa dengan ukuran AWG-nya atau milimeter square-nya, itu juga harus diperhatikan. Nah, agar pemilihan dan penentuan kabel ini tepat, Bapak Ibu jangan khawatir, bisa konsultasi ke kami. Kami bisa menentukan, nanti membantu Bapak Ibu untuk pemilihan. Nah, lalu yang terakhir itu ya ada disebut dengan mitigasi downtime. Kenapa bisa terjadi downtime? Karena error sinyal kalau untuk aplikasi komunikasi. Oleh karena itu gunakan juga tipe kabel yang tepat, seperti apa yang disebut dengan shielded, non shielded, noise-nya seperti apa gitu ya. Jadi untuk menghindari mitigasi ini sebenarnya pada akhirnya hanya mengatakan bahwa harus ada pemilihan
kabel yang tepat untuk aplikasi yang tepat. Ya, itu aja. Sederhana sebenarnya. Tentukan atau pilihlah kabel yang tepat untuk aplikasi yang tepat. Nah, kalau Bapak Ibu ada aplikasi-aplikasi yang membuat mungkin pergantian sering terjadi, ya, baru sebulan udah putus atau baru berapa bulan sudah rusak. Nah, ini Bapak Ibu bisa diskusi dengan kami karena kami punya beberapa expert yang memang memahami nanti. Nanti kita akan evaluasi. Pertama tentu kita harus lihat nanti berapa temperaturnya, bagaimana pergerakannya, bagaimana penempatannya dan terusnya. Begitu ya. Itu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghindari mitigasi tadi. Terima kasih. Saya ada tambahan sedikit dari pertanyaan Pak Teddy ya. Wah, ini menarik juga nih Pak. Ini di tempat kami ada pakai kabel carrier atau drag chain tipe premium dari merek lain. Apakah kabel kurangmu bisa saling bisa saling menggantikan jika tipe sesuai AWG dan jumlah core-nya sama? Bisa, sangat bisa Pak. Jadi ada beberapa di lapangan di user yang mereka sudah menggunakan kabel merek lain. Banyak sekali kabel-kabel yang mereka kasih informasi ke kita dan kita gantikan dengan tipe Kuramo dengan spek yang sama dan jumlah core yang sama, AWG-nya juga mungkin perbedaan kita dengan produk lokal atau Eropa itu kita AWG-nya yang hanya ada perbedaan sedikit. Misalnya dari 1,5. Nah, di Kuramo sendiri itu mengeluarkan standar itu AWG-nya hanya di 1,25. Nah, jadi perbedaannya cukup. Tapi dari tingkat ampernya itu sama dengan yang produk Eropa produksi dan produk lokal. Jadi di kabel Kuramo itu nanti size berapa itu kita sudah sampaikan beberapa ampernya berapa. Dan saya lihat dari tipe yang existing dia pakai dengan tipe 1,5 mm dengan punya kita yang standar milimeternya 1,25 itu ampernya sama. Jadi bisa digantikan Pak atau bisa di replace. Ya baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak David dan juga Pak Antoni. Mungkin kita bisa kita bisa next ke sesi berikutnya yaitu Lucky Draw. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah aktif bertanya, ini juga akan kami berikan e-money untuk aktif bertanya senilai Rp200.000 untuk masing-masing peserta dan 3 orang yang akan mendapatkan kesempatan mendapat e-money begitu. Akan tetapi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah stay di webinar kita karena kita juga memberikan apresiasi untuk Bapak Ibu peserta dengan memberikan e-money senilai Rp100.000 untuk 2 peserta. Oleh karena itu, Bapak Ibu peserta mohon dibantu untuk mengisi formnya karena nanti kita akan menghubungi Bapak dan mengirim e-money ke alamat Bapak Ibu semuanya. Dan saya akan kontak by WA gitu. Jadi mohon diisi atau mungkin bisa scan QR code yang ada di background kami sebelah kiri ya, sebelah kiri atau sebelah kanan Bapak mungkin. Sebelah kanan saya. Nah, ini saya sudah dapat beberapa list peserta yang aktif bertanya, mungkin bisa kita langsung mulai lucky draw-nya ya, Pak Bu ya. Oke, ada dari Instagram. Nah, ini ada banyak sekali. Mohon maaf ya Pak Bu yang bertanya tidak bisa kami menjawab semuanya karena memang beberapa pertanyaan peserta satu dan peserta lainnya itu sama. Akan tetapi nanti jika Bapak atau Ibu memang butuh untuk kebutuhan industri Bapak, silakan sampaikan di form yang sudah saya share di room chat. Begitu ya Pak Bu. Ini ada Pak. Mohon dibantu jika nama Bapak Ibu yang sudah aktif bertanya belum tertulis di list-list ini, begitu ya. Ini yang pertama untuk yang aktif bertanya terlebih dahulu ya Pak Bu ya. Ada Pak Andi dari PT Elang Perdana. Mungkin ada beberapa nama
yang belum kita tahu dari mana perusahaannya, begitu mungkin jika masih stay di sini mohon dibantu untuk unmute terlebih dahulu dan sampaikan dari company mana begitu ya. Yang pertama ada dari Pak Andi PT Elang Perdana, kemudian ada dari Bu Emi CV MGM, kemudian ada Dedik Irvani PT Astra Daihatsu, ada Pak Taufik. Pak Taufik masih stay di sini Pak? Oke, mungkin langsung next aja ya. Ada dari Pak Sugeng PT Astra Daihatsu juga, ada Pak Masri dari PT Etika Farmasi, ada Andika Setiawan, ada Nabi 55 Dinamika, ada Pak Edi dari PT Broka Aci, kemudian ada dari Xiaomi, ini mohon maaf karena mungkin belum di-rename ya Pak Xiaomi. Jadi nanti gimana nih saya bisa nge-track Pak Xiaomi ini, masih ada di sini nggak ya Pak Xiaomi? Nanti jangan-jangan yang dapat Pak Xiaomi lagi. Halo Pak Xiaomi, masih ada di webinar kami? Oke. Selanjutnya ada dari Pak Andi Ramdhani dari PT Tirta Alam Segar, ada Pak Nanda Yanuar dari PT Chenwin, ada Randy Irawan, Alfa Rizky dari PT Alfian, Pak Soleh dari PT Flexing, Aris Mundardar, Jan Manendro, Bu Tanti dari PT Maslin, ada Pak Tony, Pak Teddy, ada Ahmad Faisal, ada Pak Amin dari PT Trisan, ada Adi Jatmiko, ada Pak Bayu Aprilianto, ada Pak Abdul Hadi, ada Pak Samsul Hidayat, ada Pak Deko Cahyo. Nah, ini adalah nama-nama Bapak Ibu yang aktif memberikan pertanyaan selama webinar berlangsung ya. Ini akan ada 3 orang yang akan mendapatkan e-money senilai masing-masing Rp200.000. Mungkin langsung saja ya kita bisa mulai ya Pak Bu ya. Oke, 1, 2, 3 pertama untuk Pak Soleh Flexing. Selamat ya untuk Pak Soleh ya. Pak Soleh kembali mendapatkan e-money. Ya, terima kasih ya Pak Soleh sudah join di webinar kita. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Soleh. Baik. Berikutnya ya untuk yang kedua ya. Iya. Pak Aris Munandar. Pak Aris Munandar, halo. Halo Pak Aris. Oke, dari PT mana Pak? Mohon maaf, apakah sudah mengisi form kami juga? Karena kami akan menghubungi Bapak di nomor WA yang Bapak tuliskan. Dari PT mana Pak? Halo? Oke, ya sudah ya. Halo. Oke, terima kasih ya. Dari PT mana? Mohon maaf Pak Munandar. Oke, untuk Pak Aris Munandar, mohon silakan isi form yang sudah saya share di room chat ya, karena kami akan menghubungi by WA. Begitu. Terima kasih untuk Pak Aris Munandar yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Berikutnya untuk yang terakhir atau yang ketiga akan diberikan kepada Oke, Pak Nabil dari PT 55 Dinamika. Selamat ya untuk Pak Nabil. Oke. Tadi adalah untuk peserta yang aktif bertanya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, karena kesempatan yang kedua ini adalah untuk Bapak Ibu peserta yang stay hingga webinar ini berlangsung. Jadi ketika nanti saya panggil namanya dan ternyata tidak ada dari PT MKK. Iya, dan ternyata tidak ada di webinar ini, mungkin akan saya beri kesempatan ke yang lain begitu ya Pak Bu ya, untuk yang e-money 2 orang ini dengan nilai Rp100.000. Nah, ini saya sudah mendapatkan list-listnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi, silakan mengisi. Saya kasih waktu 1 menit saja ya, yang merasa di sini belum mengisi. Yang belum mengisi,
yang belum mengisi form kami, saya kasih waktu 1 menit ya, dimulai dari sekarang. Silakan isi jika merasa belum mengisi, karena kami memberikan apresiasi juga kepada Bapak Ibu peserta webinar karena sudah stay di webinar kita hingga sampai detik inilah ya. Oke, mungkin 1 menit ya, silakan dengan cara mengisi form, klik link yang sudah ada di room chat atau menggunakan QR code yang ada di belakang saya ini. 1 menit saja ya, jadi 11:43 kita akan mulai lagi gitu. Dan ketika saya panggil namanya, kalau tidak unmute, berarti kita berikan kesempatan ke peserta yang lain, yaitu untuk 2 orang peserta saja. Silakan. Sambil ngisi ada tambahan. Ya, boleh sambil ngisi, ternyata pemateri kita ada tambahan lagi. Silakan Pak David. Oke, mungkin terima kasih semua yang sudah hadir di sini. Kebetulan saya dapat informasi, mungkin ini kabar baik juga dari Puramo Kabel, karena di bulan depan, di bulan Juni ini kita akan kedatangan prinsipal kita dari Puramo. Mungkin dari Bapak Ibu-Ibu yang hadir di sini yang ingin kita coba berkunjung ke kantor atau ke pabrik untuk diskusi masalah Puramo Kabel, nanti bisa informasi atau WA atau email ke Ibu Handa ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Jadi kita akan kedatangan prinsipal kami dari Puramo di tanggal 8 sampai tanggal 10 Juni. Oke, sudah Pak David? Oke. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu jika nanti ingin berdiskusi langsung dengan prinsipal kami, bisa diinformasikan juga kepada kami, nanti kita akan bantu untuk berkomunikasi langsung dengan prinsipal kami, prinsipal Puramo ya Pak Bu ya. Nah, sudah lewat 11:44, jadi mari kita langsung mulai saja untuk Bapak Ibu peserta yang mendapatkan e-money karena sudah stay sampai dengan webinar kita selesai. Oke, mari kita share. Saya sudah ada nama-namanya. Ada banyak sekali ya. Terima kasih ya sudah mengisi ya. Ini ya e-money ini ya, untuk 2 orang dengan masing-masing peserta mendapatkan Rp100.000. Langsung saja ya kita mulai ya Pak Bu ya. Untuk yang mendapat e-money pertama, peserta yang sudah stay adalah Pak Tony. Oke Pak Tony Hermawan dari PT Avian. Apakah masih stay di sini? Karena kalau sudah tidak stay akan kami lempar ke yang lain. Halo Ya, Pak Bu. Tony. Halo. Oke, hadir. Selamat ya Pak ya. Terima kasih sudah stay sampai terima kasih, Bu. selesai ini. Selamat untuk Pak Tony Hermawan. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak. Yang kedua untuk dari Api-Apian juga ya. Selamat ya Pak Raden Muhammad Alfariski dari PT Api-Apian. Selamat. Masih ada di sini Pak Raden? Kita hitung 5 ya, 5 detik ya. Kalau sudah tidak ada di room webinar ini, maka kita akan lempar ke peserta yang lain. 1, 2, 3, 4, 5. Mohon maaf ya Pak Raden karena sudah tidak ada di room webinar kita. Ya, kita kasih ke yang lainnya. Oke. Sekali lagi Pak Raden saya panggil. Oke, tidak ada. Mohon maaf sekali. Oke. Ada di chat, Bu. Kenapa? Di room chat ada kayaknya. Oh iya. Oh, ada di room chat. Masih ada Bu. Masih ada. Oke. Ternyata masih ada ya ini berarti.
Oke, cancel. lagi buru orang Udah ya, masih ada ya. Mana ini? masih ada. Terima kasih Bu, masih ada. Maaf speaker saya rusak. Oke, baik Pak Raden. Selamat ya untuk Pak Raden dan peserta kita yang stay hingga akhir ini ternyata dari PT Api-Apian. Nah, jangan khawatir Pak Bu ya, karena kita masih ada beberapa webinar lagi. Mungkin sebelum kita closing pada webinar kita siang hari ini, boleh dibantu untuk open cam seperti biasa karena kita ingin mendokumentasikan webinar kita. Open cam terlebih dahulu yuk Pak, kita akan dokumentasikan. Ya, oke. Oke ya, sudah semuanya ya. Oke, senyum 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya untuk Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih. Tidak terasa ya Pak ya, Masih. ada di penghujung webinar ini. Jadi melalui webinar kita tidak terasa ya Pak ya, kita dari penghujung webinar ini itu ya Pak Bu ya, bahwa keandalan sistem otomasi industri ini tidak hanya ditentukan oleh perangkat utama, tetapi juga oleh kualitas infrastruktur penghubung seperti automation cable gitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah join dan untuk speaker kita Pak David dan juga Pak Antoni, terima kasih banyak. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaannya, yang sudah aktif bertanya, dan Bapak Ibu peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk join di webinar kita hari ini. Semoga materi hari ini tidak hanya memberikan wawasan baru untuk Bapak Ibu semua, akan tetapi juga benar-benar bermanfaat gitu dan bisa diterapkan di industri Bapak Ibu masing-masing gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa share jika webinar ini bermanfaat ke rekan-rekan yang lain, karena kita masih ada webinar berikutnya di 2 minggu ke depan, yaitu tepatnya di tanggal 11 Juni 2026 dengan tema Maximizing Uptime in Mining, Oil and Gas with Advanced Belting Solution dari Megadin Belt, begitu. Nah, saya selaku moderator pada siang hari ini, Handa pamit undur diri. Terima kasih banyak semuanya. Stay healthy and good. Have a good day everyone. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.